Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kemarin kita sudah selesaikan pembatal keislaman yang ke-6 ya, tentang istihza. Dan ulama membagi istihza itu ada dua. Ada istihza secara sharih dan ada istihza secara ghairu sharih, yaitu dengan gerakan-gerakan atau sesuatu yang memang tidak dimaksudkan, atau adanya ihtimal apakah ini istihza atau bukan. Dan rinciannya sudah kita sebutkan kemarin ya. Baik. Dari apa yang banyak kemarin pertanyakan tentang iskal-iskalnya, tentang banyaknya orang yang di zaman sekarang banyak yang terjatuh dalam hal seperti ini. Saya dapat dari fatwa Syekh bin Baz rahimahullah, kala ditanya tentang hal seperti ini, bahwasanya telah muncul di tengah-tengah kita ini orang yang bermain-main dengan agama Allah Subhanahu wa taala, jadikan candaan. Ya. Dijadikan candaan seperti orang yang memakai jenggot atau orang yang tidak isbal. Maka beliau menjawab, tidak ada keraguan bahwasanya hal seperti ini bentuknya istihza, mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala dari syariat Nabi SAW. Tidak ada keraguan bahwasanya ini adalah kekufuran. Tidak ada keraguan bahwasanya istihza itu adalah kekufuran, mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang datang dengannya Nabi SAW ini adalah kekufuran. Adapun kalau orang yang beristihza dengan hal seperti ini, seperti orang pakai jenggot atau apa namanya, dikatakan celananya cingkrang apa, kata Syekh bin Baz rahimahullah, ini perkara yang mungkin kalau dari perkara-perkara yang manusia tidak tahu hukumnya, tidak tahu bahwasanya ini adalah syariat Nabi SAW, ini adalah begini ya, maka seorang yang dengar seperti ini, itu orang yang mengatakan seperti ini dinasihati, disampaikan padanya tentang syariat Nabi SAW, disampaikan bahwasanya ini adalah sesuatu yang sunnah, tidak boleh, diberikan peringatan darinya bahwasanya hal seperti ini itu jatuh dalam keharaman, ya, dan bisa seorang keluar dari Islam dalam keadaan dia tidak tahu, Maka ini dari jawaban Syekh bin Baz rahimahullah taala. Kemudian sekali yang kedua, bagaimana kita katakan dari ayat ini, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, ya, sedangkan kita tahu bahwasanya seorang itu ada uzur, ya, sehingga orang tidak kafir. Ada uzur karena kejahilan kah, karena dipaksa kah, ya, jelas ya. Kalau orang mengolok-olok agama Nabi SAW dalam keadaan dipaksa, kafir atau tidak? Tidak kafir, ya kan? Tidak kafir. Dan sudah berlalu juga bahwasanya seorang yang berkata ucapan kekufuran, dia tidak tahu kafir atau tidak? Tidak. Atau dia lagi lupa, dia paksa, kafir atau tidak? Tidak kafir. Ya. Lalu dalam ayat ini kata Allah Subhanahu wa taala, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Saya sudah jelaskan kemarin ya, bahwasanya saya sandarkan ucapan kepada Ibnu Taimiyah, itu salah ya. Ibnu Taimiyah tidak mengatakan seperti itu. Dia cuma mengatakan bahwasanya mereka ini tidak tahu bahwasanya apa yang diucapkan ini adalah kekufuran. Ya, bentuknya adalah kekufuran. Tapi bersamaan itu mereka disebut
kafir oleh Allah Subhanahu wa taala, keluar keimanan dari dirinya, karena dikatakan la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwasanya ayat ini diperselisihkan apakah sebab turunnya pada orang munafik atau bukan, ya. Ini ada khilaf di antara ulama, dan Ibnu Taimiyah membantah bahwasanya tidak sahih kalau ayat ini turun kepada orang munafik. Ya, dan ini dikuatkan juga beberapa ulama, di antaranya Syekh Shalih Al-Syekh rahimahullah taala, dikatakan ayat ini sebagaimana disebutkan Ibnu Taimiyah tidak sahih kalau dikatakan ini adalah orang munafik, dikatakan seperti mana disebutkan sebelumnya bahwasanya mereka kufur. Iya, artinya menampakkan kekufurannya setelah mereka menyembunyikan. Iya. Ini dibantah oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Oleh karena itu Ibnu Taimiyah menganggap bahwasanya ayat ini turun kepada orang muslim yang memiliki iman yang lemah. Kemudian dia berkata seperti itu, iya, tentang agama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan untuk bercanda. Tidak ada maksud untuk mengolok-olok, tapi bercanda. Ini yang dia katakan. Perhatikan, ini yang dia katakan. Iya kan? Qalu inna kunna nakhudu wa nal'ab. Antum tahu kisah turunnya kan? Tak kala seorang laki-laki ini berkata, kadzabta. Iya, kamu berdusta, kamu ini munafik. Lihat, ini sangkaan orang tersebut dibawa kepada Nabi SAW. Tak kala sampai kepada Nabi SAW berita ini, kemudian laki-laki ini mengetahui bahwasanya ini khabar sudah sampai kepada Nabi SAW, maka dia minta udzur kepada Nabi SAW. Udzurnya apa? Ya Rasulullah, inna kunna nal'ab wa inna kunna nakhudu wa nal'ab. Tapi ayat sudah turun, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul abillahi wa ayatihi kuntum tastahzi'un." Sekarang pertanyaannya, apakah tidak ada udzur? Kata Syekh Shalih Al-Syekh rahimahullah, ini tidak ada udzur karena dua kemungkinan. Pertama, memang karena benar. Iya. Dia memang mengolok-olok. Ya, mengolok-olok apa? Agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dibenarkan dari apa yang dia sangka, apa yang dia sembunyikan dalam dirinya. Yang kedua, imma dia istiza tapi dalam bentuk candaan. Jadi oleh karena itu dibenarkan, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka sembunyikan dalam dirinya. Kalau seperti ini, apakah ada udzur atau tidak? Saya tanya. Ada udzur? Tidak ada udzur kalau begini. Pertama, memang dia bermaksud untuk mengolok-olok. Ada udzur tidak? Tidak ada udzur. Yang kedua, atau bentuk dia tidak mengolok, tapi bentuk olok-oloknya adalah dengan apa? Dengan bermain-main, menjadikan candaan dari agama Allah. Kata Syekh, kalau seperti ini tidak ada lagi udzur. Tidak ada lagi udzur. Paham maksudnya? Paham tak? Sekarang kalau dikatakan baik. Yang pertama, jelas dengarkan baik-baik. Kata Syekh Al-Syekh rahimahullah, Syekh Shalih Al-Syekh dalam di syarah Kitabut Tauhid. Dia katakan mereka tidak ada udzur karena dua kemungkinan. Yang pertama tadi, yang terakhir, atau yang pertama disebutkan bahwasanya mereka ini dusta. Itu. Mereka ini dusta. Jadi mereka ini cuma katakan inna kunna nakhudu wa nal'ab. Ucapan apa ini? Dusta saja. Jadi pada hakikatnya dia memang ingin mengolok-olok. Dia memang ingin mengolok-olok agama Nabi SAW. Iya, ingin mencela Nabi SAW dan para sahabatnya. Yang kedua, kata beliau, kalau tidak seperti itu, mereka ini memang istiza, tapi dalam bentuk apa? Istizanya dalam bentuk bercandaan.
candaan. Jadi istihza itu mengolok-olok. Yang dia maksudkan apa? Hah? Cuma candaan, tapi candaan ini adalah istihza di sisi mereka. Istihza di sisi makanya ketika disebutkan kunna nakhudu wa nal'ab, Allah benarkan bahwasanya mereka khawdnya dan al-'ibnya ini adalah istihza. Maka Allah katakan qad kafartum ba'da imanikum. Bisa? Hah? Jadi jangan bilang bagaimana man syakka fi kufrihim, ha? Man lam yukaffir musyrikin. Paham sampai sini? Hah? Jadi yang pertama tadi apa? Saya bilang toh bahwasanya seorang itu kalau ada paksaan dalam mengucapkan kekufuran, ini ada udzur atau tidak? Udzur. Dipaksa atau jahilkah atau apa lagi? Lupa, ya? Ini dia. Kemudian dari ayat ini, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak menerima udzur mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima udzur mereka. Oleh karena itu dikatakan la ta'tadiru. Jangan kalian minta udzur lagi. Qad kafartum ba'da imanikum. Kenapa tidak diterima udzurnya? Hah? Karena pertama mereka dusta. Iya. Dusta karena menerangkan bahwasanya mereka hanya bermain-main. Pada hakikatnya apa? Mereka ingin mengolok-olok. Yang kedua, mereka ini istihza tapi dalam bentuk apa? Candaan. Sekarang, kalau model seperti ini, apakah ada udzur? Jawabannya tidak ada. Kenapa? Karena Allah katakan la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ya kan? Allah terangkan apa yang ada dalam hati mereka. Sekarang kalau antum ada lihat seperti itu, antum tahu hati mereka? Sekarang antum katakan. Tidak ada yang tahu. Makanya ketika orang ini dikatakan ini orang yang melihat, yang mendengar dari ucapannya ini sangka bahwa ini orang munafik ini. Seperti ini. Bermain-main, ya kan? Seandainya dia betul, dia tidak tahu. Ya sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwasanya mereka ini mengatakan dalam keadaan mereka tidak tahu. Disebutkan. Ini pendapatnya. Oleh karena itu seandainya dikatakan tidak tahu, maka Allah beri udzur. Sebagaimana dikatakan anta abdi wa ana rabbi. Ini ucapan apa? Turun ayat kekafirannya. Tidak turun ayat. Ya kan? Tidak disampaikan bahwasanya ini, tapi dikatakan ini ucapan kekufuran. Tapi apakah orangnya kufur? Tidak, karena dia tahu bahwasanya mereka mengatakan ini karena karena apa namanya? Tidak ada keyakinan, tidak ada. Sama akan datang nanti tentang mudhaharatul musyrikin. Kisahnya Hatib ibn siapa namanya? Al-Balta'ah. Perhatikan. Tak kala dia mengirim surat kepada kaum musyrikin yang mau diperangi oleh Nabi SAW. Ya, kata Nabi SAW, ada perempuan yang bawa surat, antum ambil. Diutus Ali. Kalau tidak salah Ali sama Abu Musa al-Asy'ari. Didapati perempuan, dikatakan mana kertas itu? Bilang tidak ada. Kalau tidak kau keluarkan, maka saya telanjangi. Diambil kertasnya, dibawa kepada Nabi. Tulisan surat kepada orang musyrikin, bahwasanya akan ada peperangan. Ditanya, Umar bin Khattab marah. Apa marahnya? Ya Rasulullah, izinkan saya untuk memotong lehernya. Ini munafik ini. Apa kata Nabi SAW? La. Tidakkah kau dengar ucapan Allah SWT? Mereka India ini adalah orang yang ikut perang Badar. Kata Nabi SAW pada orang yang ikut perang Badar, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Perhatikan. Jadi apa? Benar Nabi SAW benarkan isi hatinya atau tidak? Dijawab, kenapa kau tolong ini? Kenapa kau begini? Hatib bin Balta'ah dia jawab. Maka Nabi SAW ketika Umar ingin memotong lehernya, apa kata Nabi SAW? Jangan. Iya. Ini orang yang sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Apa yang ada dalam hatinya itu benar diungkapkan. Kalau orang musyrikin tidak. Kunna nakhudu wa nal'ab, sekedar main-main, tidak ada maksud apa-apa, tapi apa? Benar atau tidak? Dusta. Kenapa dusta? Karena Allah katakan la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Sekarang kalau orang dusta ada udzur atau tidak? Tidak ada udzur. Masuk? Yang tidak masuk ya
Ya, ini karena banyak sekali pertanyaan. Jadi ini cuma menjelaskan saja antum, ya. Jadi tetap bahwasanya seorang kalau mengkafirkan seseorang, dan saya tidak ajar antum untuk mengkafirkan, tidak ada ya. Saya ajar antum untuk jauh dari kekafiran. Iya, menjaga keislaman. Ya, man mata wa huwa lam yusyrik billah dakhala al-jannah, itu saja. Siapa yang meninggal tidak berbuat syirik, tidak keluar dari Islam, maka masuk surga. Itu tujuannya. Saya tidak ajar antum tahu 10 ini, antum terapkan nanti keluar, nanti antum terapkan 10 yang mana masuk ini. Baru antum cara ini. Ini. Antum tulis daftar nama situ. Enggak, saya enggak ajar begitu. Ya. Bagi orang belajar itu, ya alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu. Jaga diri kalian, ya, dan keluarga kalian dari api neraka. Apa artinya? Beramal dengan ilmu yang antum pelajari. Beramal. Ya. Ajarkan sama orang, ini kesyirikan, ini kekufuran. Ya, jangan antum malah cari-cari bingung. Ya. Dengan sebab itu antum lupa belajar, akhirnya luput banyak semua ilmu. Akhirnya apa? Antum jatuh dalam kebodohan. Iya. Al-qaul 'ala Allah bilal ilm. Itu. Kenapa? Karena antum sibuk itu, baru ilmu masih banyak antum mau cari. Iya. 1 dobit antum pegang, antum hilangkan 1000 dobit. Yang dimana 1000 dobit itu mengalahkan atau menghancurkan 1 dobit itu. Iya, memang seperti itu. Belajar itu enggak harus antum belajar baru saya mau jadi syekh, saya mau jadi iya. Pokok pertama seorang belajar beramal. Iya, Allah mudahkan antum berikan kemudahan untuk mengajar, alhamdulillah. Iya. Seperti itu ya. Bisa? Kita lanjutkan ini. Hah? Atau kita besok? Besok lanjutkan sihir. Besok. Hah? Iya, besok saja ya. Kita lanjutkan, ambil sedikit karena saya cepat pulang nanti insyaallah. Jelas toh? Jelas toh? Iya. Yang pertama dia dusta. Yang kedua, dia memang istihza tapi ala wajh al-mazh wal hazl. Paham? Bentuknya dikatakan ini bukan istihza, tapi di sisi mereka istihza itu adalah bentuknya seperti itu. Mengolok-ngolok bermain-main dengan agama, itu istihza. Ya kan? Istihza dengan agama Allah Subhanahu wa taala itu haram. Mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya kan? Istihza dikatakan seperti yang saya contohkan kemarin, yang bicara sama saya contohkan, itu istihza. Bentuk hinaan kepada Nabi SAW, para sahabatnya, seperti yang disebutkan oleh siapa namanya, orang munafik ini. Tapi disangka kemudian saya bermain-main, saya tidak maksud istihza, ya kan? Berarti ini sangkaannya bahwasanya ini istihza, cuma tidak dimaksudkan, ya kan? Berarti keyakinannya apa? Tidak ada istihza, tapi Allah SWT katakan la ta'tadiru. Iya. La ta'tadiru. Yang kedua, dia tidak, hal tersebut bukan istihza, tapi apa? Bermain-main. Tapi di sisi mereka itu adalah istihza. Maka pandangan manusia itu bukan istihza, bermain-main, ya, candaan. Tapi di sisi mereka itu adalah istihza. Allah benarkan dengan ucapan apa? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jadi kesimpulannya bahwasanya mereka tidak ada uzur. Mereka tidak ada uzur. Jadi jangan bilang bahwasanya begitu, kalau begitu, kalau tidak ada keyakinan berarti tidak masuk dalam ini. Tidak, bukan tidak ada keyakinan. Ya? Bukan dari keyakinan, karena orang berucap itu, ya kan, kadang karena dibangun di atas keyakinan. Iya, oleh karena itu disebutkan di sini katakan orang yang mengatakan berucap tanpa keyakinan itu tidak masuk dalam hal ini. Ini ucapan dari mana? Kata beliau. Ucapan dari mana? Iya. Bukankah Allah katakan seperti ini? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ucapan kekufuran. Ucapan kekufuran. Jadi bentuknya kehati-hatian, ya, bentuknya kehati-hatian. Jadi kalau dikatakan tidak ada uzur, iya, itu jawabannya dari Syekh Shalih Al-Syekh. Mereka tidak ada uzur karena dua hal itu. Mereka dusta atau mereka istihza di atas wajah al-mazh atau al-hazl, yaitu bermain-main. Bisa? Hah? Iya. Besok sihir ya.
pembatal keislaman yang ketujuh besok insyaallah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.